Assalamualaikum guys. Apa kabar kita semua? Semoga kita selalu dalam lindungannya ya guys. Selalu dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan yang baper jadi tambah baper ya guys. Amin Allahumma amin. Gak terasa kita udah nyampe bab 28 ya guys. Pada bab 28 ini, Hafiz kembali melamar Ane untuk dijadikan sebagai mamumnya. Jom, kita simak keseruannya sama-sama guys. Hari ini, detik ini, aku ingin mendengar jawaban itu Ne. Will you marry me? Ane nggak bisa berkata-kata, mendengar pertanyaan yang sungguh membuat hatinya mengharu biru. Perasaan bahagia sudah jelas, karena pada dasarnya, Ane juga menyimpan perasaan yang sama seperti Hafiz. Bukan ingin jual mahal, tapi ia ingin meyakinkan hatinya, bahwa rasa ini benar ditujukan untuk Hafiz. Will you marry me? Tanya Hafiz sekali lagi, karena Ane tak kunjung bersuara. Wajah cantik alami Ane seketika berubah menjadi flawless, saat Hafiz memintanya untuk menjadi istrinya. Bahkan Nisa yang saat itu juga ada bersama Ane, bisa ikut merasakan bagaimana perasaan Ane. Ane menoleh ke arah Nisa yang berdiri di sampingnya, sambil menunggu apa respon yang diberikan oleh Nisa. Nisa mengangguk pelan dengan rasa haru dan mata yang berbinar cerah. Mas, aku mau kita ta'aruf lebih dulu, sebelum aku memberikan keputusan. Apa kamu setuju? Tanya Ane sambil mengambil kotak kecil berwarna merah yang disodorkan kepadanya. Aku setuju, apapun keputusan kamu. Ane pun tersenyum manis. Kalau begitu aku pamit. Aku harus segera pulang sebelum hari semakin gelap, ucap Ane berpamitan setelah melihat jam yang melingkari pergelangan tangan kirinya. Tapi nih, kamu mau pulang kemana? Tanya Nisa. Ya ke rumah Om Ridwan dong. Memangnya kemana lagi Sa? Jawab Ane berpura-pura, seakan gak terjadi apa-apa dengan dirinya. Sementara Nisa yang sudah mengetahuinya, semakin mengeratkan pelukannya dengan air mata yang sudah lolos begitu saja. Hafiz nggak bisa berkata-kata, meski hatinya ikut merasakan kesedihan yang sedang ditutupi Ane. Melihat Nisa menangis sambil memeluknya, tangis Ane pun pecah. Ia nggak bisa lagi menyembunyikan perasaannya saat ini. Ia langsung ikut mengeratkan pelukannya pada Nisa. Sementara Hafiz lebih memilih mengalihkan pandangannya, daripada mereka melihat jika buliran bening ikut menetes dari kedua matanya.
"Nek, tinggal sama aku ya," bujuk Nisa sambil mengusap wajah cantik Ane dengan lembut. "Makasih banyak Sa, aku cuma nggak mau ngerepotin kamu. Jadi untuk sementara ini, biarlah aku memilih jalanku sendiri tanpa harus merepotkan siapapun." Nisa menatap lekat wajah Ane yang masih bersedih, sementara Hafiz hanya mendengarkan percakapan dua sahabat itu. "Lantas, sekarang kamu tinggal di mana?" tanya Nisa yang sangat mencemaskan keadaan Ane. "Sementara ini, aku tinggal di rumah singgah." "Rumah singgah?" tanya Hafiz terkejut. "Iya Mas, alhamdulillah, ternyata almarhum orang tuaku telah mendirikan sebuah rumah singgah, yang ternyata diwariskan kepadaku. Sejak awal hingga saat ini, rumah singgah itu diurus oleh Bu Saidah. Dan untungnya, Om Ridwan pernah membawaku ke sana beberapa waktu lalu," papar Ane. "Oh, kirain," ucap Hafiz seraya menggaruk tengkuknya. "Tapi nih, tinggallah denganku. Aku bisa mengantarmu kemanapun," rayu Nisa kembali, agar Ane berubah pikiran. "Sa, aku nggak mau ngerepotin kamu. Lagi pula, almarhum Papa sudah mengamanahkan rumah singgah itu untuk aku kelola. Dan mungkin inilah saatnya bagiku, untuk menjalankan amanah itu." Nisa hanya bisa diam dan menyemangati Ane, mendoakan untuk kebahagiaannya. Sekali lagi Nisa memeluk erat tubuh Ane. "Lagian, Tasya dan Tante Widya nggak tahu keberadaanku saat ini. Mereka juga nggak tahu menahu tentang rumah singgah itu. Hanya Om Ridwan aja yang tahu. Jadi aku mohon sama kamu, jangan beritahu Tasya, jika dia bertanya padamu nanti," pinta Ane lembut. Dibalas anggukan kecil oleh Nisa. "Sepertinya, aku juga nggak punya banyak waktu, takut Tasya menemukanku di sini. Jadi aku harus segera pergi." "Biar aku yang antar," tawar Hafiz tiba-tiba. "Aku naik taksi aja Mas," tolak Ane lembut. "Apa mengantarmu pun aku masih belum boleh. Katanya mau ta'aruf," sindir Hafiz lirih. Ane pun tersenyum manis sambil memandang wajah Hafiz, diiringi decihan oleh Nisa. "Cie, ta'aruf niye," ledek Nisa. Hafiz kembali melirik Ane dari ekor matanya, sambil menahan senyum. "Gimana?" tanya Hafiz kembali. "Ya sudah, aku manut Mas," ucap Ane, seketika membuat Hafiz tersenyum lebar. Hafiz dan Ane pun melangkah pergi bersama menuju tempat di mana mobil Hafiz terparkir. Dan dengan bangganya, Hafiz melambaikan tangannya pada Nisa, yang masih mematung, melihat kepergian mereka berdua. Nisa tertawa kecil melihat tingkah Hafiz.
Kemudian disusul oleh Nisa yang ikut meninggalkan tempat yang menjadi saksi bisu sejarah singkat Ane dan Hafiz. Tiba-tiba saja, dari belakang Nisa, samar terdengar suara sedang memanggil-manggil namanya. Sedikit berteriak karena jarak mereka agak berjauhan. Nisa, tunggu, teriak Tasya memanggil Nisa sambil berlari kecil mendekatinya. Tasya, ngapain kamu teriak-teriak begitu, kayak lagi di hutan aja, omel Nisa, sambil sesekali melirik ke arah parkiran mobil Hafiz. Berharap Tasya nggak ngeliat keberadaan mereka. Lo ngeliatin apa sih? Selidik Tasya curiga yang ikut melingupkan kepalanya. Enggak lagi ngeliatin apa-apa kok. Terus, kamu teriak manggilin namaku yang indah ini, ada keperluan apa? Tanya Nisa ketus. Biasa aja dong, nggak usah nyolot gitu, sahut Tasya melotot. Kamu ketemu Ane nggak? Atau, tahu kabar tentang dia gitu? Tanya Tasya lebih lanjut. Lah, yang saudaranya itu kamu. Yang satu rumah dengannya juga kamu. Kok malah tanyanya ke aku? Sahut Nisa mencecar Tasya. Nah itu dia masalahnya, Ane kabur dari rumah. Tahu tuh anak kemana larinya? Gak tahu balas budi banget, cibir Tasya untuk Ane. Kabur, kayaknya nggak mungkin deh Ane kabur. Kalau diusir, baru mungkin, dan baru aku percaya, cerca Nisa seraya mengerutkan keningnya. Apaan sih? Dia itu kabur. Jangan-jangan, dia sembunyi lagi di rumah kamu. Aku ikut, dan aku pasti akan menemukannya di sana. Seru Tasya. Ikut, jawab Nisa. Tasya langsung teringat akan mobilnya, yang ia tinggalkan di kafe, tempat ia janjian ketemu dengan Hafiz siang tadi. Oh my god, kok aku bisa lupa sih, denci Nisa sambil menepuk jidatnya. Kamu mau ikut aku? Boleh. Mari silakan, tapi kamu yang harus bayarin ongkos taksinya, gimana? Naik taksi? Enggak ah, bisa turun harga diri kamu gitu, ucap Nisa sambil memutar manik matanya, dan langsung meninggalkan Tasya begitu saja. Sialan losa, maki Tasya lirik. Sementara Hafiz merasa sangat bersyukur, karena apa yang ia rasakan, seakan mendapatkan restu dari Allah. Mungkin, inilah jodoh yang dikirim Allah untuk Hafiz, sehingga ia mempunyai kemistri yang begitu kuat terhadap Ane. Sambil menyetir, Hafiz melantunkan sholawat Nabi, sebagai ungkapan bahagianya, bisa menemukan bidadari hatinya yang hampir hilang. Hafiz berharap, setelah ini, ia akan benar-benar bisa melindungi dan menyayangi Ane seutuhnya. Begitupun Ane, ia merasakan kenyamanan, jika berada di sisi Hafiz. Seakan ketenangan selalu menyertainya. Sesekali mereka saling mencuri pandang. Ya Allah, jika dia adalah jodoh yang kau pilihkan untukku, maka atas izinmu, persatukanlah kami dalam hubungan yang halal, doa Ane saat memandang wajah Hafiz yang begitu bersinar. Awas jatuh cinta, kalau lama-lama menatapku seperti itu, celetuk Hafiz saat melihat Ane dari sudut ekor matanya.
Seketika Ane melayangkan pandangannya ke jendela sambil tersenyum malu. Sedangkan Hafiz, kembali bersolawat. "Ne, mau makan dulu nggak?" tawar Hafiz saat melewati sebuah restoran. "Boleh mas, perutku juga terasa lapar," sahut Ane. "Kirain, hanya dengan menatapku saja, bisa membuatmu kenyang," goda Hafiz kembali. Wajah Ane kembali bersemu. "Apaan sih mas? Jangan menggodaku terus," ujar Ane sambil membuka tali seatbeltnya. Hafiz semakin gemas, melihat wajah malu Ane yang terlihat semakin imut, dan rasanya sulit untuk dilupakan. Mereka pun turun dari mobilnya, dan melangkahkan kaki memasuki restoran itu. Restoran yang terlihat sederhana, namun memiliki kesan elegan. Mereka disambut hangat oleh para pelayan yang memakai pakaian seragam batik. "Mari Pak, silahkan. Mau yang ruang biasa, lesehan, atau mau yang di suite room? Biar lebih romantis dengan pasangannya Pak," ucap pelayan itu merekomendasikan ruang yang mereka sediakan. "Boleh deh yang suite. Tapi, bedanya apa ya?" tanya Hafiz lebih jauh. "Kalau yang suite, nggak ada lesehan Pak. Tapi diiringi musik yang khusus, dan hanya terdengar di ruangan itu saja," terang pelayan itu lagi. "Hanya itu?" dibalas anggukan pelan oleh pelayan itu sambil mengulas senyum. Lalu Hafiz menoleh ke Ane, sambil menaikkan alisnya bersamaan. Ane yang masih tersipu, hanya mengerutkan dahinya sambil menahan senyum. "Oke, suite aja deh satu," imbuh Hafiz. Mereka pun diantar ke ruang yang dimaksud. Begitu masuk, Ane langsung keluar kembali. "Kenapa, kamu nggak suka?" tanya Hafiz. Ane pun menggelengkan kepalanya. "Lantas?" tanya Hafiz penasaran. "Ada apa dengan Ane ya guys? Mengapa Ane nggak mau masuk ke suite room yang dipesan Hafiz?" Jom, kita selidiki pada bab berikutnya di Yurihan Author Channel guys. Channel yang menayangkan novel romantis bernuansa Islami dari Mbak Hana Devi tentunya guys. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga atas dukungannya pada channel ini guys. Tanpa kalian, kami bukan apa-apa. Karena kalianlah, kami bisa jadi apa-apanya dong. Dang, ding, dong. So, terima kasih banyak-banyak guys. Sampai jumpa. Assalamualaikum.